Segera Anda ikuti Dialog Lintas Palembang Pagi dalam Gubernur Menyapa Sumatera Selatan menuju Mandiri Pangan bersama presenter Lydia Wulansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di kesempatan pagi hari ini untuk tentunya acara kita di Dialog Lintas Palembang Pagi, Gubernur Menyapa. Untuk edisi hari ini tepatnya di Rabu 20 Juli 2022. Bersama saya Lydia, tentunya dengan tema kita Sumatera Selatan menuju Mandiri Pangan. Saat ini pendengar dimanapun Anda berada sudah hadir para narasumber yang luar biasa tentunya di studio Pro 1 RRI Palembang. Dan kami juga tentunya menginformasikan kepada Anda bisa mungkin untuk bertanya langsung dengan narasumber yang luar biasa yang hadir di studio saat ini melalui line telepon di 0711369977 atau bisa melalui WhatsApp di 082179279090. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk bisa lebih mengenal siapakah kiranya narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Palembang saat ini mewakili dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ini ada dua orang yang hadir saat ini, yaitu ada tentunya dari Kepala Dinas Pertahanan Pangan dan juga Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, ya. Ini dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ruswan Effendi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Pagi sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Tetap Kemudian Mas sehat dan semangat. Sehat dan semangat, itu yang penting ya Pak ya. Kemudian selain tentunya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, ada juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan, ya. Kepala Dinas Pertanian maksud kami, Tanaman Pangan dan juga Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bapak R. Bambang Pramono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Lydia. Iya, waalaikumsalam. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang. Waduh, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, kalau tadi dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian ada juga ini dari tentunya kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Oku Timur. Ini sudah hadir di studio saat ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Oku Timur, Bapak Junadi. Selamat pagi Pak Junadi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Oke, baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, saat ini juga seorang akademisi, ya, tentunya beliau adalah dosen dari Universitas Sriwijaya Palembang. Ini ada Profesor Benyamin Lakitan. Selamat pagi, Profesor. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang senangnya pokoknya yang hadir pada kesempatan pagi ini sehat semua, itu yang penting ya. Amin. Baik. Kita membahas tema kita pagi hari ini adalah tentang Sumatera Selatan menuju Mandiri Pangan. Mungkin ke satu-satu narasumber akan saya pertanyakan ya. Mungkin kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kepada tentunya yang pertama dulu kepada Pak Ruswan Effendi ya. Iya, kepada Pak Ruswan Effendi dulu. Ini dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Kita pengen tahu nih Pak, ya, apa kira-kira yang melatar belakangi tentunya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentunya mengadakan program tentunya Sumatera Selatan menuju tentunya Mandiri Pangan, Pak. Terima kasih Mbak Lydia, Iya. pemirsa RRI dimanapun berada. Ada beberapa hal mungkin kami akan menyampaikan secara singkat. Kenapa sih ada gerakan Sumsel Mandiri Pangan dulu ya? Iya. Tapi yang jelas mungkin kalau Mandiri Pangan secara luas nanti produknya atau itu nanti Pak Bambang. Tapi Mandiri Pangan mungkin yang kami sampaikan bahwa melihat angka kemiskinan dan kekurangan gizi serta stunting yang masih cukup tinggi di Sumatera Selatan, sehingga pendekatan dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan melalui gubernur bagaimana kita memaksimalkan RTM atau rumah tangga yang tergolong miskin. Itu dimana kita tahu paling penyumbang paling banyak adalah di persentil 12 atau tingkat kemiskinan 12. Kita tahu tingkat kemiskinan Sumatera Selatan masih cukup tinggi, 12,79 kemarin.
Dan dengan latar belakang tersebut dan melihat bahwa konsumtif sekali dan instan sekali masyarakat kita, sehingga beliau mengajak Sumatera Selatan untuk bergerak dengan memenuhi kebutuhan pangan dari diri sendiri, Dari diri sendiri. dari rumah tangga, Iya. sehingga sasarannya adalah rumah tangga miskin, di mana mereka harus memenuhi kebutuhan pokoknya dalam arti pangan, baik Iya. itu sayuran, kemudian buah-buahan Buah-buahan. maupun hewani Iya. atau protein, Iya. apakah itu dari ikan, nanti apakah itu dari ayam atau ternak. Nah, sehingga Pak Gubernur selalu menyampaikan, Iya. mari rubah mindset Merubah mindset. kita semua, Iya. dari pembeli menjadi penghasil. Dari ini, pembeli menjadi penghasil. menjadi penghasil. Karena hampir semuanya masyarakat baik di kota maupun di desa Iya. tidak atau kurang memanfaatkan, padahal ibu-ibunya, itulah makanya RTM dan ibu-ibu sasarannya, Iya. atau KWT, sehingga mereka yang tadinya tidak atau banyak kegiatan yang mungkin di luar itu bisa luar. memanfaatkan lahan-lahannya tersebut yang hanya membutuhkan beberapa menit saja, Oke. gitu, hanya beberapa menit saja, dan low cost ya, Low cost, low aha. cost ya. Dengan cuman mungkin tidak berapa banyak, tidak berapa mahal, mereka Iya. sudah bisa memenuhi sayurannya, Iya. cabenya, Iya. ayamnya atau ikannya, dan harus sustainable, berkelanjutan. Berkelanjutan. Itu Jadi yang artinya di sini merubah mindset dari yang tentunya konsumtif, Pembeli menjadi penghasil. pembeli menjadi penghasil. Nanti penghasilnya apakah di penjual, tapi Iya. diri dia sendiri. Dan sudah banyak yang dilakukan oleh masyarakat, dan mereka sudah menjadi pedagang dan sudah menanam kembali Iya. RTM. Nanti mungkin bisa dilihat mungkin perubahan-perubahan yang signifikan tentang penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan. Mungkin nanti sama-sama kita Akan kita bahas ya tentunya ya. Oke, saya ke Pak Bambang nih Pak Bambang. Ini tadi secara garis besar sudah tentunya disampaikan oleh Pak Ruswan tadi ya. Nah, kita pengen tahu nih tentunya untuk menuju kepada Sumatera Selatan mandiri pangan. Itu secara globalnya itu seperti apa sih program ini Bapak? Baik, terima kasih Mbak Lydia, Ya. para pendengar yang berbahagia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, ada Prof. Benyamin, Pak Ruzwan, dan Pak Junadi. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Pak Gubernur, Ya. karena hari ini beliau berketepatan mempunyai agenda ke Kabupaten Lahat. Jadi agenda tersebut memang sudah terjadwal demikian lama, Iya. sehingga beliau menugaskan kami bersama Pak Ruzwan mewakili beliau dalam rangka acara Gubernur Menyapa pagi ini. Dengan tema tadi disampaikan bahwa Sumsel menuju mandiri pangan. Iya. Ya. Di dalam setiap kesempatan Pak Gubernur selalu mengatakan bahwa Sumatera Selatan harus fokus kepada sumber daya yang ada. Oke. Ini kata kuncinya, Mbak. Sumatera Selatan Sumber daya yang ada. Sumber daya yang Potensi ada. yang paling besar tentu Iya. saja adalah pertanian. Pertanian. Karena apa? Karena lahan luas baku sawah Sumatera Selatan Iya. itu adalah seluas 470.623 hektar. Jadi 470.602 hektar itu adalah luas kelima di Indonesia. Sehingga Sumatera Selatan dinobatkan sebagai penghasil beras nomor 5 di Indonesia. Iya. Dan untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Banyuasin adalah kabupaten keempat penghasil beras nasional. Penghasil beras Nah, nasional. di samping luas baku sawah Iya. dan juga sumber daya yang ada, Pak Gubernur juga melihat bahwa jumlah petani di Sumatera Selatan, tanaman pangan saja, Iya. itu ada 786.513 KK.
Jadi berbasis nomor induk kependudukan tuh Mbak Lydia. Dari pada NIK ya, Pak, pendengar ya? sekalian, berdasarkan NIK. Ya. Jadi 786.513 KK itu, Iya. kalau dia satu KK saja itu sudah 3, ya, jumlah keluarganya tentu saja sudah 2,3 jutaan gitu ya, Iya. yang memang bekerja di sektor pertanian. Pertanian. Ya. Nah, melihat potensi itu, melihat juga sumber daya, tipologi lahan yang demikian potensi, Iya. makanya Pak Gubernur selalu kita fokus saja ke pangan. Itu demikian, Mbak. Oke. Sehingga program prioritas beliau di samping yang pertama adalah sarana infrastruktur, Iya. jalan, jembatan, dan fasilitas umum untuk masyarakat. Yang kedua adalah pendirian rumah tahfiz, religi, dan yang ketiga itu adalah program pertanian. Bagaimana sektor pertanian dapat mendukung ekonomi masyarakat di Sumatera Selatan untuk bangkit dan bisa keluar dari garis kemiskinan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arzuan. Kita masih masuk dalam 10 besar, tetapi nanti secara bersama akan kita lihat bagaimana nih proses prioritas Pak Gubernur, apakah bisa mengangkat, apakah bisa juga menurunkan angka kemiskinan nanti di sesi berikutnya, Mbak. Saya jelaskan. Iya. Terima kasih. Oke, ini saya sangat menarik, saya sangat tertarik dengan tadi sempat dikatakan bahwa untuk mengubah mindset dari konsumtif ya untuk bisa menjadi, kalau bisa menjadi produsen begitu ya Pak ya. Nah, ini kan tidak mudah untuk menjadi tentunya merubah mindset tersebut. Nah, kira-kira upaya apa yang harus dilakukan ini Bapak? Ya, makanya Pak Gubernur melihat ada program penanggulangan kemiskinan yang kita ketahui itu ada 3. Yang pertama adalah program keluarga harapan PKH. Ada juga jaminan kesehatan masyarakat atau jam kesmas, dan ada juga program bantuan pendidikan. Nah, ternyata ketiga itu saja memang dirasakan Pak Gubernur dengan potensi yang ada di Sumatera Selatan, dan yang beliau lihat langsung Mbak Lydia, ya Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, yang beliau lihat langsung dengan potensi ya, dengan keadaan yang ada di Sumatera Selatan, masyarakat petani di Sumatera Selatan yang demikian potensi lahannya bisa menanam apa saja bisa tumbuh, ternyata ada kebiasaan ya Pak Gubernur, habit ya gitu ya, habit ya jadi habit yang memang kalau istilah Pak Gubernur pada saat di ulang tahun Tribun ke-10 kemarin di Gria, beliau mengatakan masyarakat kita ini harus kita dorong bangun dari sikap bosinya nih Mbak Lydia ya. Iya, bosinya ya. Ya, jadi harus bisa seperti tadi merubah mindset dari pembeli menjadi penghasil. Ya, dari sebagai konsumen menjadi produsen. Dan ini tentu saja kata Mbak Lydia tidak mudah. Tidak mudah. Terus bagaimana sih supaya untuk bisa menjadi habit? Itu. Ini dia. Jadi tentu itu saja pertanyaannya ya ini Pak ya. Pertanyaannya. Yang pertama Mbak, beliau mengatakan bahwa gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini tidak hanya menyasar masyarakat di bawah saja, tetapi harus kita memberikan contoh. Jadi kita sebagai birokrat harus mengajak dan juga memberikan contoh. Terus kita juga melibatkan semua stakeholder yang ada, PKK, Karang Taruna, organisasi kemasyarakatan, bahkan organisasi-organisasi yang ada di Sumatera Selatan kita ajak bersama-sama, bergandengan tangan. Bahkan kita juga ada forum RT, forum RW yang kita adakan pelatihan, Mbak. Jadi ada dari pelatihan. Kita, karena merubah habit ini kan harus dengan ilmu, Mbak. Dengan ilmu, betul. Ya, merubah perilaku ini harus dengan ilmu, gitu ya. Nah, jadi mereka kita bimbing, Mbak. Kita bimbing, Mbak Lydia, para pendengar sekalian. Masyarakat miskin untuk target pertama ini adalah masyarakat miskin yang 12 persentil. 12 persentil itu seperti apa? 12 persentil itu adalah masyarakat yang penghasilannya itu di atas garis kemiskinan sedikit, Mbak. Di atas garis kemiskinan sedikit gitu ya. Jadi kalau garis kemiskinan di Sumatera Selatan itu 0,8 garis kemiskinan sampai dengan 10% itu ada di rentang 365.000 sampai 457.000 penghasilannya per kapita. Nah, untuk yang 12 persentil gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini harus yang di 12 persentil, artinya yang pendapatannya di atas 457. Karena apa? Karena kalau gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini kan sifatnya bagaimana memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, Mbak. Jadi bukan orientasinya
menghasilkan pendapatan, tetapi lebih bagaimana memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, seperti kata Pak Rizwan tadi, terpenuhinya sayuran, terpenuhinya protein hewani, terpenuhinya protein ikan, sehingga tidak lagi membeli. Tentu saja ini akan menjadi menghemat pengeluaran. Nah, dengan menghemat pengeluaran ini diharapkan masyarakat-masyarakat yang tergolong di 12 persentil itu bisa secara perlahan meningkat, ya, menuju ke 14 persentil, bahkan mungkin ke 15 persentil. Dan yang menariknya data kita, Mbak, ini mungkin bisa saya sebutkan, di Maret tahun 2022, jadi angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS Sumatera Selatan di tanggal 15 Juli 2022 kemarin, persentase penduduk miskin kita di Maret 2022 itu sebesar 11,90%. 11,90% ya. Seperti sampaikan Pak Rizwan tadi, kita masih di 12,7-an di bawah tahun 2022. Apabila kita bandingkan dengan September 2021 ya, kita turun lagi itu 0,89%, Pak. 0,89%. Terus kalau kita bandingkan lagi dengan Maret 2021, kita turun lagi 0,94%. Nah, sehingga apabila Maret 2022 kita bandingkan dengan September 2021, kita bandingkan dengan Maret 2021, kita mengalami penurunan kemiskinan. Dan ini berkat program tersebut ya, daripada gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Berkat dari program itu sendiri ya, Pak ya. Alhamdulillah. Baik, saya mau ke Profesor dulu nih, Prof. Iya, ini kan kaitannya tentunya bagaimana caranya untuk bisa tentunya mewujudkan mandiri pangan ya. Bagi masyarakat yang ada di Sumatera Selatan nih, Prof. Tentunya kan ini tidak gampang dari merubah yang biasanya konsumtif begitu ya, untuk bisa menjadi seorang produsen begitu, Prof. Nah, kira-kira apa upaya yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sendiri nih, Prof, tentunya untuk bisa mewujudkan hal tersebut nih, Prof? Oke, baik, terima kasih Mbak Lydia. Sebetulnya saya juga rajin mengikuti gitu ya di media cetak, media sosial gitu, apa-apa yang berkaitan dengan kebijakan pertanian di Sumatera Selatan. Sebelum-sebelumnya saya banyak di nasional gitu ya, tapi sekarang saya lebih happy gitu ya, karena lebih istilahnya berpijak ke bumi gitu ya, melihat realitas yang sebenarnya yang kita hadapi. Itu, dan saya melihat apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi selama ini maupun tentu di kabupaten kota menyesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan pada tingkat provinsi itu, dan itu mengembirakan. Mengembirakan itu dari sisi hal yang sangat-sangat fundamental yang saya lihat gitu ya. Yang pertama, itu tadi juga disebutkan oleh Pak Bambang, Pak Ruswan gitu ya. Selama ini ya, kalau maksud saya selama itu nggak 100 tahun yang lalu, ya beberapa periode ini ya, yang sebelumnya itu kalau kita lihat ya, saya cermati pada waktu masih lebih banyak di nasional, dari Kementerian Pertanian. Gitu ya. Saya sendiri di Kementerian Ristek. Nah, itu yang saya lihat, pembangunan pertanian itu ya selalu sangat dominan. Ya, program-programnya yang dilakukan itu masih fokus kepada meningkatkan produksi. Fokus pada meningkatkan produksi. Itu yang kita lihat, dan itu yang dilakukan sebetulnya. Walaupun saya juga tahu setiap kali membuat rensrahnya kementerian-kementerian itu ya, selalu ada satu yang tujuannya itu selain yang lainnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani. Tapi dalam realitas pelaksanaannya, programnya, kita melihat itu, kalau kita lihat layers by layers dari level nasionalnya betul ya, itu kentara sekali mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian programnya ke bawah itu semakin lama lebih ke masalah-masalah teknis agronomis. Mudah-mudahan saya tepat menangkap itu apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang nuansa bahwa petani
itu merupakan aktor yang paling penting dan menentukan, jangan lupa. Betul. Kita di sini kan nggak bercocok tanam nih kan, intinya ya, walaupun intinya, saya sendiri bercocok tanam, Pak. Nah, intinya sebagian besar kan tidak, tapi yang memang petani gitu. Nah, kalau kita lihat dari data BPS juga dari tahun ke tahun gitu ya, ada penurunan persentase menjadi petani. Ya, yang tenaga kerja potensial yang betul-betul mata pencaharian utamanya itu dari pertanian. Itu terus berkurang. Walaupun kita tidak terkejut-kejut karena gradasinya itu sedikit-sedikit, tapi trennya turun. Jumlah itu. Jadi pernah juga. Itu menjadi sebuah keprihatinan, bukan, Prof? Tentu. Jadi karena apa? Karena selalu masalahnya mengejar produktivitas, tapi mengabaikan aktor utamanya sebagai pelaku. Nah, kita melihat bahwa ya sebagai dosen, saya kan juga berinteraksi dengan mahasiswa gitu ya, dan juga melihat ke lapangan gitu ya. Itu kita tanya kepada mahasiswa, kenapa masuk pertanian? Nah, kadang-kadang itu bukan pilihan pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau saya ke desa-desa, ngobrol dengan bapak ibu petani gitu ya, ngobrol, kemudian dia bilang, anak saya ada di Unsri juga. Terus saya tanya, kuliah di mana? Nggak di pertanian kan? Nggak di pertanian. Nah, terus saya tahu, kenapa nggak di pertanian, kan sawah. Ibu atau bapak kan luas gitu ya. Selalu indikasi yang disebutkan itu adalah susah untuk menjadi sejahtera. Kalau memilih profesi itu. Nah, jadi resultan dari itu ya tadi secara nasional, saya duga juga secara provinsi itu semakin menurun. Tenaga kerja potensial itu yang memilih untuk bekerja di sektor pertanian. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu kan mencoba gitu ya. Mencoba untuk mendobrak itu ya, Pak ya. Jadi lebih mementingkan manusianya, yaitu aktor utamanya tadi, yaitu petani. Ya. Nah, ini yang saya lihat. Nah, tadi Pak Ruswan juga menyebut istilah sustainability, keberlanjutan. Nah, konsep keberlanjutan itu juga mengalami pergeseran. Kalau kita bicara pada tahun 70-an, pada waktu revolusi hijau lewat sedikit gitu ya, 70 tahunan, itu kalau pokoknya nggak lewat sedikit terus ya, Pak ya. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu? Keberlanjutan itu yang dimaksud dengan sustainability itu sangat dominan pertimbangan lingkungannya. Kepada lingkungan. Ya, jadi orang bilang, oh kami melaksanakan pertanian berkelanjutan. Kemudian apa yang dilakukan? Ya memperhatikan supaya lingkungan tidak rusak. Ya, itu yang utama. Jadi ekologi. Setelah akademisi, ekologi yang menjadi fokus. Nah, tapi kemudian itu bergeser. Orang tidak percaya bahwa memperbaiki atau tidak merusak lingkungan itu bisa menyelesaikan atau memastikan pertanian itu berkelanjutan. Faktor kedua masuk pada waktu kira-kira waktu saya masih sekolah gitu kan. Jadi itu tahun 80-an akhir. Ya. Nah, itu sudah ketahuan saya sekolahan. Usianya dari tahun ya. Udah tahu. Udah nggak bisa bohong lagi ya. Nggak bisa bohong lagi ya, Prof ya. Tapi saya senang menjadi. Oke. Nah, orang nggak percaya bahwa pertanian itu bisa berkelanjutan kalau tidak memperhatikan faktor ekonomi. Jadi kalau dulu yang penting tidak merusak lingkungan gitu ya, sudah yakin berkelanjutan. Yang itu tetap, tapi tidak cukup. Jadi kemudian pertimbangan ekonomi menjadi penting. Nah, proses produksi itu siapa pelakunya, kembali lagi ya petani gitu. Petani gitu. Kita ini ya mungkin pengetahuannya lebih tinggi dari petani mungkin ya. Itu kalau saya bicara dari sisi pendidikan formal. Tapi kalau saya bicara yang pragmatis gitu, tentang misalnya keterampilan melaksanakan proses produksi pertanian gitu ya. Ya, yang mungkin S1 kalah dengan petani. Realitasnya kan. Nah, oke lah apapun yang karena itu. Karena mereka pelaku langsung begitu ya, Prof ya. Jadi apapun itu gitu ya. Maka
posisi petani sebagai aktor utama di dalam bidang pertanian itu harus mendapat perhatian. Tadi gejala-gejalanya kan sudah nyata. Mungkin orang tidak terkejut-kejut seperti pada revolusi hijau kan. Kemudian banyak dampak negatif dari kegiatan pertanian, kemudian orang merespon. Nah sekarang karena prosesnya itu pelan-pelan, kecuali orang yang rajin aja lihat data di BPS dari tahun ke tahun gitu, baru melihat gitu trennya itu. Nah ini maka ada paling tidak ada dua hal penting yang harus diperhatikan dari sisi ekonominya tadi. Yang pertama gitu ya, kita percaya bahwa teknologi itu akan sangat membantu perkembangan pertanian. Saya termasuk yang percaya bahwa perkembangan teknologi pertanian itu akan membantu atau menjadi tool gitu ya, menjadi alat gitu ya untuk meningkatkan produksi pertanian. Kemudian orang cenderung mengatakan nanti kalau teknologi sudah maju, petani bisa memproduksi lebih tinggi, kemudian pendapatannya lebih tinggi, menjadi lebih sejahtera. Lebih sejahtera, iya. Kelihatan nggak ada yang salah kan dengan itu kan? Iya. Tidak ada yang salah kalau lihat. Tapi masih ada tapi gitu ya. Tapinya ini yang sebagian orang tidak sungguh-sungguh melihat ada masalah. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, teknologi pertanian kita tuh sudah maju. Dan kalaupun ini kita bisa mengimpor teknologi. Ya. Tapi masalah yang dilupakan itu adalah kapasitas atau kemampuan petani untuk menggunakannya, untuk mengadopsinya. Nah, persoalan ini teman-teman mungkin kalau sependapat harus ramai-ramai kita mengingatkan teman-teman yang pihak-pihak terkait lainnya gitu. Nah, bahwa sekarang ini yang terjadi adalah teknologi semakin tinggi, tapi petaninya semakin tidak mampu, kan semakin mahal kan teknologi semakin tinggi. Jadi petani yang tadi tingkat apa yang mau digunakan tadi Pak istilah aku ini kalau sudah tua tuh tiba-tiba blank gitu. Yang ukuran kesejahteraan petani tadi. Nilai tingkat petani. Nilai tukar petani. Jadi diharap dimaklumi kalau apa tuh ya. Nah, itu kan kurang lebih Pak ya. Itu kan ya naik dikit gitu ya, kadang-kadang turun lagi. Dan sebenarnya ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan juga nanti kalau ini ya. Itu juga base data tingkat kesejahteraan tingkat apa tadi? Nilai tukar petani. Tingkat nilai tukar petani ya Pak ya? Bukan tingkat nilai tukar petani. Nilai tukar petani. Nah, itu sudah ada beberapa kali di-adjust ya. Nah, itu yang ininya orang nggak ngelihat gitu ya. Kalau orang yang ngelihat, ternyata kita ini pernah nurun, kemudian adjust, turun, naik lagi. Tidak sudah 2 kali kan Pak? Nah, itu ya. Jadi dengan kata lain, ya teknologi semakin maju, tentu investasi akan lebih tinggi, biaya operasionalnya akan lebih mahal. Kemampuan petani itu saya ambil yang fair lah ya, kira-kira ya segitu aja lah gitu ya, standar, flat lah gitu ya, naik turun dikit lah gitu ya, belum ada kejutan rasanya di situ dari itu. Nah itu kan berarti kesenjangan kan semakin tinggi, teknologi semakin maju semakin mahal, kemampuan petani untuk menggunakan teknologi itu semakin jauh. Gitu. Gapnya ini semakin besar. Nah itu yang jarang dilihat orang, atau karena di Indonesia di kita juga sini kan banyak juga orang-orang cerdas. Tapi mungkin mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Nah itu yang perlu diingatkan kembali bahwa kalau petani tidak mampu menggunakan, mengaplikasikan teknologi-teknologi maju itu, maka tidak akan ada dampak yang serius, peningkatan yang serius. Karena petani tetap melakukan apa yang biasa dilakukan. Yang di teknologi kelihatan makin maju. Kalau rajin nonton TV, melihat media massa, kita kan terpesona kan. Ternyata kita ini sudah maju. Saya tidak mengatakan kita tidak maju. Dengan beragam teknologinya begitu ya Prof ya. Ini mau ini aja pakai drone kan. Saya nggak anti drone, saya nggak anti teknologi karena basis saya sendiri teknologi kan. Nah,
Tapi harus dilihat seperti itu. Oke. Dengan kata lain, pada waktu kita meningkatkan, mengembangkan teknologi, jangan lupa di dalam benak kita itu bahwa siapa yang akan menggunakannya. Nah, saya lebih banyak melakukan research ya, yang saya pastikan juga gitu ya, bahwa petani itu, petani real, petani gitu ya, yang kita lihat di pemulutan kah atau di tempat bapak-bapak kan, di Oku Timur gitu, ya, yang memproduksinya tinggi gitu ya. Realitas mereka tuh kita harus pahami, sehingga harusnya dipastikan teknologi yang ditawarkan kepada petani itu adalah teknologi yang mampu untuk mereka pergunakan begitu ya, digunakan oleh petani. Nah, itu hal-hal yang harusnya menjadi perhatian yang mendasar. Banyak hal mungkin nanti jadi saya stop aja di situ. Nanti ada juga sebetulnya satu hal yang mau saya komen. Atau saya komen sekarang bahwa Pak salah satu kebijakan yang tadi disebut. Oke, baik Pak ya. Saya coba cepatkan Pak. Jadi sekarang memang harus seperti itu, dan tren dunia juga seperti itu. Jadi sekarang itu semua orang diharapkan berpartisipasi gitu dalam proses produksi itu. Istilah yang sekarang lagi populer itu adalah urban horticulture, urban agriculture. Artinya pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan. Dan ini sudah mulai, sudah dimulai. Nah, jadi bukan suatu konsep gitu ya, tapi sudah dimulai. Kita harus menggencarkan ini kan gitu. Nah, itu yang perlu mendapat perhatian. Artinya di kota pun kan berpeluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksi pertanian tersebut. Yang populer sekarang sudah ada, misalnya menggunakan hidroponik, ya, itu kan sudah populer. Ya. Tapi kita harus juga melihat struktur perkotaan sendiri. Itu banyak juga komunitas perkotaan, masyarakat perkotaan yang juga tidak punya kemampuan, bukan di pedesaan aja. Nah, ini sekali lagi harus diperkenalkan dengan cara budidaya, dengan teknologi yang pas untuk masyarakat. Ya mungkin agak di pinggiran perkotaan gitu ya, kira-kira seperti itu lagi. Semua orang pasti tahu bahwa namanya kota itu tidak semuanya orang kaya kan. Nah gitu. Nah, baik. Ini menjadi penting. Nah, saya sebetulnya fokus untuk pertanian perkotaan ini. Ya. Sebelumnya di Lebak gitu, sekarang saya lihat di Lebak sudah banyak kawan-kawan yang mulai melakukan penelitian. Makanya saya fokus ke perkotaan. Jadi apa yang saya lakukan untuk di perkotaan itu, satu pembatasnya lahannya yang tersedia itu sangat terbatas. Itu kan. Jadi efisiensi memanfaatkan ruang itu, lahan itu harus betul-betul maksimal. Saya melakukan, sekarang sedang berjalan juga gitu ya. Saya bikin bak, Pak. Bak di atas permukaan tanah, bukan digali ke dalam, jadi tidak tinggi, cuma setengah meter, tidak tinggi. Jadi bikin kotak bak, betul-betul bak 2 kali 4 meter. 2 kali 4 meter, kenapa 2 kali 4 meter? Nanti saya juga bisa cerita. Selalu kalau saya ini ada alasannya. Alasan. Kenapa 2 kali 4? Ya, nanti kan banyak kita pakai untuk rangkanya, kan kita pakai pipa paralon. Ya. Kenapa pipa paralon? 4 meter. Itu. Kalau mau bagian yang dipotong 2 meter, bagian langsung 4 meter. Jadi sangat efisien. Jadi sisa kita itu ya, sisa potongan-potongan sisanya itu sangat terbatas. Karena juga saya harus plastik, walaupun bagaimana ceritanya, itu kan salah satu hal yang harus dikurangi. Apapun bentuk plastiknya, termasuk pipa paralon kita. Jadi semua itu. Kemudian bak diisi air, taruh ikan. Yang sudah saya coba ikan nila, kalau yang mau paling gampang ikan lele kan gitu. Jadi kemudian di dalam bak itu saya buat 3 rakit. 3 rakit ya. Jadi hidroponik jadinya ya. Saya tidak pakai hidroponik. Saya tidak pakai hidroponik karena sasaran saya masyarakat yang mungkin mau bayar listrik itu menjadi masalah. Jadi sekali lagi saya pastikan itu yang mau makainya siapa, dia harus mampu makainya gitu ya. Jadi 3 rakit
yang masing-masing ukurannya 1 meter lebarnya, ya, panjangnya itu sekitar 1,90 meter. Jadi dia masuk di dalam bak. 3. Kenapa 3? Dia biar agak ada ruang gerak dan juga bisa gampang ngasih ikannya kan. Kalau ketutup semua kan jadi ngasih ikan. Kemudian apa yang saya lakukan berikutnya, di atas rakit tadi kemudian ditaruh pot-pot, mau polybag boleh, mau pot boleh, itu untuk tanam sayur-sayuran. Jadi lengkap ya Prof ya. Jadi baru 2 itu layersnya. Kemudian dibikin para-para yang ke atas, itu untuk tanaman yang merambat, tanaman ini sayuran. Mau apa kalau istilah kita kisi ya, oyong kalau orang lain yang merambat ya, mau paria atau apa itu pare gitu ya gitu. Kan banyak juga tanaman merambat. Jadi istilahnya itu 3 layer. Ikan di bawah, sayur yang di tengah lagi, saya ada merambat di atas. Jadi itu efisiensi ruangannya memang benar-benar bisa dimanfaatkan ya? Dimaksimalkan, betul. Dimaksimalkan, gitu, kan itu menjadi dan itu pernah di koran ya, di koran Palembang. Pokoknya koran kita ini sudah ada ini. Nah itu ya, kalau betul-betul, dan itu ingat enggak pakai listrik, enggak pakai aerator. Gitu. Kalau kita pilih ikan-ikan seperti tadi ya, enggak perlu pakai aerator, apalagi cuma dangkal seperti itu. Baik Prof, ini kita tahan dulu ya Prof ya. Ini nampaknya sudah ada yang nggak sabar untuk bisa partisipasi dari pendengar kita ya. Nanti sebelum kita beralih ke tentunya daerah Oku Timur ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak Raihan. Iya Pak Raihan, silakan Pak Raihan, ingin ditanyakan dengan narasumber kita. Ya, selamat pagi Bapak para narasumber. Iya. Kalau mamanya Sumatera Selatan akan suasembada pangan itu adalah hal yang pasti bisa terjadi itu Pak. Ya masalahnya tinggal permasalahan pertanian tidak hanya terbatas pada masalah prodinya aja Pak. Artinya sarana produksinya itu, umpamanya lahan, pupuk, bibit dan lain sebagainya. Tapi ada lagi yang di hilirnya lagi, yaitu masalah pasca panen itu jadi masalah Pak. Ternyata tata niaga pasca panen ini cukup rumit Pak. Kalau saya perhatikan, umpamanya seorang petani dia telah berhutang pada salah pengepul, dari pengepul dia meminjam uang juga pada pengepul yang satu, baru berasnya pada pengepul yang tercanggih yang di atasnya lagi. Jadi mata rantai terlalu panjang. Akibatnya apa Pak ya? Akibatnya saya perhatikan ya, petani itu ya katakanlah produksinya tidak bisa kita dia menerima harga yang pantas begitu ya. Ya karena dipermainkan oleh mata rantai terlalu panjang tadi. Nah, tempo hari kalau zaman dahulu itu ada yang namanya bulog dan dolog. Nah, ini dia punya petugas mengabsorpsi daripada produk-produk petani tersebut ya. Nah, dengan demikian harganya akan diterima harga yang pantas ya. Tapi dikarenakan ya sekarang mungkin zaman sudah berubah, kelihatannya gudang-gudang bulog, gudang dolog di daerah itu sudah banyak yang katakanlah jadi apa gitu. Kalau di Palembang malah jadi gedung pusat gitu kan. Di Jalan Nusa menjadi gedung pusat gitu dan sebagainya. Artinya itu sudah tidak berfungsi begitu maksimal. Nah, kalau umpama Bapak Gubernur akan kita mengadakan katakan satu ya Sumatera Selatan suasana pengan, ya inilah kita harus dorong lagi ya pasca panennya itu bagaimana itu. Artinya tata niaga pasca panen itu harus kita benahi Pak. Nah, dengan demikian artinya petani akan bergairah, dia akan menerima harga yang baik dan kemudian akan menjual dengan harga yang baik gitu. Dan juga kita juga lahan pertanian cukup luas gitu ya, umpama sampai ke jalur-jalur itu. Dan saya pernah sampai ke jalur itu juga saya perhatikan sudah beralih fungsi itu yang tadi disiapkan untuk katakan beras dan petani beras padi-padian ini berubah menjadi katakanlah kebun karet, kebun sawit dan sebagainya. Ini artinya kenapa? Apanya? Artinya produk pertanian yang sejenis katakan komoditi yang kita perlukan sehari-hari ini tidak menarik bagi mereka karena harga jualnya tidak menarik bagi mereka begitu kan. Nah, oleh karena itu ya kita harus membenahi lah ini sama-sama gitu ya. Masyarakat di desa membenahi ya Bapak yang punya katakan kekuasaan dalam mengatur regulasi ini ya kita benahi juga itu. Nah, bagaimana kita memfungsikan kembali itu bulog dan dolog itu sebagai absorpsi daripada produk-produk petani
itu. Nah, dengan demikian ikutannya seperti palawija, seperti buah-buahan lainnya ini akan makin bergairah untuk berproduksi. Inilah yang kita harapkan gitu Pak. Mudah-mudahan pemikiran orang yang tidak begitu canggih dalam bidang pertanian ini menjadi perhatian dari Bapak semua. Karena saya perhatikan memang di daerah-daerah itu banyak keluarga petani, ya mereka begitu tata niaganya pasca panennya panjang sekali Pak ya. Akhirnya mereka tidak terangkat harkat dan martabat hidupnya. Ini aja Pak, mudah-mudahan jadi pemikiran kita bersama. Semoga kita Sumsel Mandiri Pangan ini bukan hanya satu cita-cita yang kosong, tapi cita-cita yang betul-betul real nanti ke depannya. Terima kasih RRI, sampai jumpa. Iya, baik, terima kasih Pak Rehan. Mungkin langsung ditanggapi oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin Pak Bambang langsung bisa ditanggapi Pak. Baik, terima kasih Pak Rehan. Selamat pagi. Terima kasih masukannya, informasi, dan saya lihat pemahaman pertanian cukup baik sekali nih Pak Rehan ya. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan Pak Rehan bahwa Prof. Ben tadi juga menyampaikan bahwa era sebelum ini bagaimana menjaga keberlangsungan daripada usaha pertanian itu adalah menjaga lingkungan. Tetapi saat ini kalau kita tidak jaga nilai keekonomian atau tingkat kesejahteraan saja ya, hanya mengejar masalah produksi, produktivitas, tapi harga tidak mendapatkan perhatian, sehingga kesejahteraan petani tidak berdampak kalau produksinya tinggi. Nah, ini sejalan dengan yang kata Pak Rehan tadi. Untuk Sumsel sendiri, Pak Rehan, Bapak Ibu sekalian, kita di tahun ini saja surplus beras kita itu hampir 900.000 ton beras. Ya. Kalau kita setarakan dengan GKG, gabah kering giling itu 1,7 juta ton GKG kita surplus. Artinya apa? Artinya Sumatera Selatan sudah menyumbang, mensupport pangan beras untuk nasional. Nah, harga itu sudah ditentukan oleh pemerintah, ada yang namanya HPP. HPP itu adalah harga pembelian pemerintah minimal gabah kering panen itu dengan harga 4.200 dan GKG itu 5.300. GKP itu adalah persentase air di atas 13% ya. Sedangkan GKG itu 13%, harganya 5.300. Nah, seperti Pak Rehan katakan tadi, ini terlalu panjang Pak katanya. Nah, ini memang yang kita alami. Sehingga di era Pak Syahrul Yassin Limpo, Pak Menteri kita sekarang, itu mendorong ada namanya kredit usaha rakyat, Mbak. Nah, kredit usaha rakyat ini, KUR ya Pak ya? KUR saja, untuk Sumatera Selatan, di tahun 2020 itu serapannya 453 miliar. Tetapi di tahun 2021 menaik menjadi 987 miliar, jadi hampir 2 kali lipat. Karena apa? Program KUR ini disadari sekali oleh pemerintah, karena selama ini masyarakat tani sering terikat dengan ijon. Pedagang-pedagang pengumpul yang memberikan mereka sarana produksi, benihnya dikasih, pupuknya dikasih, tapi pada saat pembelian menjual kepada mereka dengan harga yang memang tidak menguntungkan bagi petani. Nah, dengan adanya KUR, dengan adanya program food estate, dengan adanya program champion jagung di Sumatera Selatan, ini semua stakeholder kita ajak. Jadi mulai dari petaninya, mulai dari produsennya, produsen benih, pupuk, terus kita ajak off-takernya Pak, yang membeli. Jadi yang membeli hasil petani tadi. Nah, yang ikut program food estate, yang ikut program jagung champion di Sumatera Selatan itu produksinya dibeli Mbak, dan ditanggung harganya mengikuti harga pasar dan tidak di bawah harga pemerintah. Itu yang pertama Pak Rehan. Terus yang berikutnya yang juga perlu kita sama-sama perhatikan seperti kata Pak Rehan tadi, ini nggak bisa kalau kita tidak sinergi. Ini benar sekali Mbak. Tidak bisa kalau kita tidak sinergi. Jadi kerjasama itu penting ya? Penting sekali, sehingga memang kita akan mengurai bagaimana rantai pemasaran yang demikian panjang itu bisa kita cut, sehingga petani itu bisa mendapatkan harga yang wajar. Sedikit saya tambahkan terkait dengan nilai tukar petani NTP Mbak. Nilai tukar petani pertanian ini Mbak bukan hanya tanaman pangan saja. Ada hortikultura, ada perkebunan. Nah, yang namanya pertanian ini kan ada tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, ubi-ubian. Dan itu selalu di bawah 100 Pak NTP-nya. Karena apa? Karena memang pemerintah itu menjaga harga itu Mbak. Mbak Lydia. Kalau harga ini ya di atas 20.000 harga beras per kilo. Nah, ini juga menyebabkan masyarakat di luar petani juga menjadi menjerit gitu ya. Nah, sehingga kenapa nilai tukar petani tanaman pangan itu tidak lebih baik daripada horti.
tidak lebih baik daripada perkebunan. Nilai tukar petani untuk di bulan-bulan Juni 2022 ini itu sudah di atas 117, Mbak. 117, banyak disupport oleh nilai tukar petani perkebunan yang sudah 111-an. Terus hortikultura di 110-an. Tapi NTP-nya tanaman pangan, terutama petani beras itu masih 90. Masih di bawah 100. Karena apa? Karena memang harganya, ketersediaannya itu dijaga oleh pemerintah karena terkait dengan hal-hal yang politis, Mbak. Demikian mungkin Pak Rehan. Terima kasih responnya Pak Rehan. Pak Rehan luar biasa ya. Terima kasih. Oke, ini nampaknya sudah terhubung kembali kita. Sebelum nanti saya mau ke Oku Timur, ini penasaran saya dengan yang Oku Timur ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, dengan siapa nih Bapak? Parlindungan Harahap di Tapanuli Selatan. Oh, Tapanuli Selatan, Pak Parlindungan ya. Oke, Pak Parlindungan silakan. Salam hormat saya Pak Prof. Kita sesungguhnya negara tropis Pak. Kita bukan negara musim ya Pak ya. Tanah kita subur. Yang anehnya terbengkalai lahan pertanian kita di seluruh Indonesia. Saya dapat rasio dari BI, Bank Indonesia, 195 juta hektar, yang terlantar 14 juta hektar. Kenapa kita tidak manfaatkan ini gitu Pak? Sementara kacang kedelai Israel aja yang padang pasir per hektar bisa mendapatkan 2 hektar Pak. Israel Pak, padang pasir. Kita daerah tropis. Nah, kemana prop kita itu Bapak? Seperti padi juga di kita bagus. Lahan persawahan kita malah jadi kompleks Pak. Ini saya rasa udah bisa KPK berjalan Pak untuk menangkap bupati yang memberikan izin lahan persawahan yang lumbung padi menjadi kompleks perumahan. Jadi harapan saya Pak, kita harus bersyukur lah Pak, karena di Belanda aja Pak cuma sepelekete kebunnya Pak, semua ada di situ, dia bangga banget. Cuma 100 kali 100 meter Pak, 10 kali 10 ya Pak ya. Kebunnya itu udah kayak puluhan hektar itu Pak. Kalau di Belanda. Di kita luasnya kita malas Pak. Yang malas kalau saya lihat bukan rakyatnya, pemerintahnya, rejim ini Pak Menteri. Baik, baik. Nampaknya ada sedikit gangguan teknis ya. Oke, baik, mungkin bisa ditanggapi Prof. Tadi karena ada nyebut Prof gitu ya. Mungkin sedikit ditanggapi, silakan Prof. Kayaknya sudah spesifik ya nyebutnya. Spesifik ya, karena udah disebut Prof gitu ya. Oke, baik. Ya, itu apa challenge yang sangat besar ya. Tetapi sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan terdahulu itu ya, termasuk akademisi. Akademisi itu penelitian. Saya tidak mengatakan di bidang pertanian saja, tapi di semua bidang ilmu. Ya sangat bangga gitu ya, kalau melakukan research yang kelihatannya canggih gitu. Kebanggaannya kan beda gitu ya. Misalnya tanya, kamu penelitian apa? Seperti saya itu harus menjawab itu dengan banyak orang yang menanyakan, kenapa Pak Ben cuma meneliti yang tadi yang ini tidak pakai canggih-canggih gitu ya. Saya selalu jawabannya itu. Ya, yang lebih penting itu kalau kita bicara ini, banyak orang menggunakan istilah tapi tidak sepenuhnya pas ya ininya pemahamannya. Misalnya inovasi, gitu ya. Inovasi itu dalam benak saya yakin minimal 85% orang ya kalau mendengar kata inovasi itu konotasinya canggih pasti. Betul kan? Mungkin lebih dari 85%. Jadi sangat sedikit orang yang punya pemikiran yang berbeda. Ya. Padahal definisi inovasi yang betul itu saya kutip dari Bank Dunia, ya, what is not disseminated and used is not an innovation. Artinya kalau sesuatu itu ya, tidak bisa didiseminasikan dan tidak bisa dipakai. Ingat dipakai ya. Nah, itu bukan inovasi. Artinya kalau tidak bisa dipakai bukan inovasi. Gitu. Nah, artinya tadi kalau kita bikin yang canggih-canggih tapi nggak bisa dipakai oleh petani, jangan berpikir itu inovasi begitu ya. Jangan berani bilang harusnya itu jangan berani bilang. Gitu. Harusnya seperti itu. Cuma kita banyak terlanjur beberapa hal itu sudah terlanjur gitu ya. Dan mungkin
orang-orang penting juga yang ngomong mengenai inovasi sehingga yang lain ikut. Kan gitu. Nah, kembali lagi artinya ya banyak kita itu pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Oke. Contoh yang lain teknologi tepat guna. Ini terbalik kan? Kalau kita nyebut teknologi tepat guna, apa yang dibayangkan orang? Ya bikin sendiri, dilas-las sendiri aja, gitu. Yang jelas di dalam benaknya bukan teknologi yang canggih. Baik. Teknologi tepat guna. Tapi kembali tarik ke belakang, teknologi tepat guna itu adalah terjemahan dari appropriate technology. Jadi teknologi tepat guna itu bahasa Inggrisnya appropriate technology. Sebenarnya istilah kata teknologi tepat gunanya nggak salah. Kan sudah tepat dengan apa yang perlu, yang bisa digunakan. Sudah tepat. Tapi yang ada di benak orang, ya seperti tadi. Sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi tepat guna, itu jenjang teknologinya dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih bisa. Teknologi tepat guna. Selama itu digunakan. Kalau tidak, HP itu teknologi tepat guna. Sekarang gitu ya. Kita bicara sekarang. Digunakan. Memberikan kemanfaatan. Itu masuk kategori teknologi tepat guna. Nah, jadi dengan kata lain, itu persepsi kita mengenai istilah-istilah itu juga harus dibenarkan, diluruskan. Gitu ya. Jadi maka orientasi berpikir kita itu tadi ya, mengubah mindset itu tidak gampang, tidak semudah membalikan telapak tangan ya, Prof ya. Paling sulit. Pekerjaan paling sulit itu adalah merubah mindset orang lain. Karena persyaratan orang itu bisa diubah mindsetnya, pertama harus melalui proses unlearn. Ya kan? Dia harus ngosongin dulu, baru isi baru. Kalau ini sudah penuh. Ibu bayangkan kalau gelas ini sudah penuh, overload jadinya. Apa yang bisa Ibu lakukan? Nambah lagi. Cuma luber, iya betul. Nah, itu yang paling sulit. Ya. Tapi apapun itu realitas yang juga tidak mempermudah gitu ya, mengubah mindset orang. Nah, kembali ke lebih spesifik tadi ya betul. Lahan di Indonesia ini yang istilahnya tadi masih istilah yang digunakan yang tidak tergunakan, terlantar ya. Ada 14 juta ya terlantar. Ya memang banyak lahan yang tidak digunakan, tapi itu bukan cuma untuk Indonesia. Di semua wilayah planet bumi ini ada banyak lahan-lahan yang belum digunakan. Ada yang memang sebetulnya dari aspek agronominya ya, dari bagaimana kita mengelola seperti di Israel, itu juga bisa dilakukan di Indonesia tentu kan, dari perspektif teknis agronomis. Ya. Nah, kenapa di Israel dilakukan, kenapa di kita tidak dilakukan, misalnya di daerah NTT itu kan, tidak dilakukan, karena ada masalah-masalah lain, bukan masalah teknis agronomis, tapi lebih penting lagi, yaitu yang menjadi kendalanya itu harus dipahami adalah faktor keekonomiannya. Baik. Sebenarnya teknologi pertanian itu sebetulnya ya enggak terlalu canggih-canggih banget gitu ya. Bukan mau bikin roket ke angkasa luar gitu ya. Artinya orang-orang Indonesia bisa. Mampu ya, Prof ya. Itu yang kita garis bawahi ya. Iya, itu yang harus kita bawahi. Dan teknologi yang dipakai Israel coba dalamnya betul, tidak juga teknologi yang super canggih. Prinsip-prinsip dasarnya itu bisa dilakukan dimanapun gitu ya. Baik. Nah, tapi kalau sudah mempertimbangkan keekonomiannya gitu ya, itu yang menjadikan kendala. Tadi seperti Pak Bambang katakan gitu ya, komoditas pangan itu kenapa nilai tukar petaninya terus pun artinya untuk bertahan tetap seperti itu pun sudah sulit. Ya. Karena tadi beras itu bukan cuma
komoditi pertanian. Tapi beras itu dan beberapa yang lainnya itu komoditi politik. Oke, baik. Baik Prof, kita beralih nih karena kaitannya nih kita ngomongin mengenai bagaimana caranya Sumatera Selatan bisa menjadi mandiri pangan. Kita beralih ke Oku Timur. Nah, ini kita tahu nih ya ada Pak Junadi ya. Pak Junadi, ini kita pengen tanya nih Pak Junadi. Oku Timur itu kan dikenal sebagai daerah lumbung pangan dengan produktivitas berasnya nih Pak. Ya, dengan program Sumatera Selatan Mandiri Pangan, komunitas pangan apalagi yang dikembangkan di Oku Timur nih Pak? Ya, jadi selamat siang Bu Lydia dan pemirsa semua. Iya. Bisa lebih dekat Pak gitu. Sebelum saya menyampaikan ini permohonan maaf dulu dari Bapak Bupati kita, Haji Lanosin Saniaterni, yang nggak bisa hadir langsung di acara ini dikarenakan beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Yeah. Jadi program-program kita yang khususnya di Kabupaten Oku Timur untuk mendukung gerakan Sumsel Mandiri Pangan dulu yang telah dibicarakan oleh Pak Ruzwan dan Pak Bambang. Kita ada 2 program yang pendukung dari gerakan Sumsel Mandiri Pangan, yaitu Merdeka Pangan dengan Hatinya Perempuan. Merdeka Pangan dengan Hatinya Perempuan. Hatinya Perempuan. Iya, itu program Bapak Bupati kita. Waduh, ini dari namanya aja menggelitik ya. Iya, menggelitik sekali. Tapi ini kemudian ada Pekarangan Pangan Lestari, ada P2L. Kan ini semuanya sasarannya berbeda, tapi tujuannya sama. Kalau gerakan Susul Mandiri Pangan itu ke rumah tangga miskin RTM. Tetapi kalau Merdeka Pangan dengan Hatinya Perempuan itu dengan kelompok wanita tani khususnya, yang dikelola oleh Ibu Ketua PKK kita, dan kemudian P2L Pangan Lestari, Pekarangan Pangan Lestari, dan Pak Bupati sangat mendukung sekali itu Bu Lydia dengan gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini. Karena terasa di Oku Timur bahwasannya kami mempunyai 110 RTM yang mendapatkan program ini. Dengan harga cabai mahal ini mereka orang miskin tidak beli lagi. Bahkan mereka merasakan dengan 120.000 itu sangat murah bagi mereka karena mereka sudah adanya gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini yang dirasakan mereka. Dan tujuannya sebenarnya gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini adalah untuk merubah mindset mereka dari konsumen untuk menjadi produsen. Tapi sasarannya adalah untuk meningkatkan kemiskinan, menurunkan kemiskinan. Kemudian adanya ketersediaan pangan baik hewani nabati yang ada di lingkungan sana. Tetapi khusus untuk rumah tangga miskin. Dan kalau program kami yang program Merdeka Pangan di Hati Perempuan itu ya untuk kelompok wanita tani dan semua itu kami sudah laksanakan. Dan perlu kami sampaikan juga Ibu Lydia, Pak Prof, bahwasannya indeks ketahanan pangan Oku Timur ini paling tertinggi di kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Kita dapat indeks ketahanan PG kita nomor 1 se-Sumatera Selatan dengan nilai IKP kita 80,50. Nah, berarti itu adalah ada 3 aspek yang mempengaruhinya, aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Itulah tugas dari Dinas Ketahanan Pangan. Nah, ketersediaan kita surplus kita kalau tahun 2021 ini kurang lebih 558.000 ton. Dan kemudian memang dari 2020 ke 2021 mengalami penurunan dikarenakan di sana ada penanaman jagung juga, lahan untuk penanaman jagung. Dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Oku Timur, bahwasannya itu sekitar 65.000 ton dalam 1 tahun, sehingga surplus kita untuk beras 283.000 ton. Nah, jadi apa yang mengantisipasi ini? Mengantisipasi bahwasannya surplus beras ini, dan Bupati kita Bapak Haji Lanosin beserta Bapak Wakil Bupati kita Pak Yuda telah ada misi ketiga beliau, yaitu meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada pendirian badan usaha milik daerah pangan sehingga menyerap sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dan perikanan. Alhamdulillah sudah terlaksana yang perusahaan umum daerah ini, Ibu Lydia, sudah terlaksana BUD ini, kemudian itu sesuai dengan
Perda nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan badan usaha milik daerah agrobisnis pada bulan Juni 2021, Pak Prof, ini baru berusia 1 tahun 1 bulan. Dan kita menjawab pertanyaan Pak Rehan tadi, yang birokrasi daripada pasca panen itu berkepanjangan. Nah, ini sudah diantisipasi oleh Bapak Bupati kita, Haji Lanosin. Rencana kita, Pak Prof, itu Bu Lydia, kita akan membentuk sistem nasi gudang. Sistem nasi gudang. Seperti apa itu? Jadi membuat sistem nasi gudang, nanti kelompok yang petani itu menyetorkan kepada ke sistem nasi gudang itu akan mendapatkan resi sebesar 70% untuk diambil di bank, sehingga 30%-nya masih ada di sistem nasi gudang itu. Dan itu adalah tujuannya untuk stabilitas harga, dan kemudian apa yang dikatakan Pak Prof tadi, untuk meningkatkan nilai tukar petani. Itulah tujuan dari Bapak Bupati kita. Dan Bapak Bupati sangat mendukung sekali, Bu, atas gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini. Dan kemudian kita juga ada kegiatan food estate, Bu. Food estate? Ya, food estate. Seperti apa itu, Pak? Sebesar 15.000 tahun 2021 kita. Itu adalah program Bapak Presiden Jokowi. Nah, beliau juga sangat mendukung sekali kegiatan food estate ini. Dan kemarin tahun 2021 kita dibantu berupa saprodi, pupuk dan benih padi. Nah, tetapi tahun 2022 untuk estate ini kita tidak ada dana dari pusat, tetapi Bapak Bupati antusias dengan program ini, dan bahkan dengan anggaran APBD itu ada bantuan pupuk POC, kemudian ada hand traktor, ada John Deere, combine, power thresher. Nah, inilah salah satu Bapak Bupati kita, Bapak Haji Lanosin, sarjana teknik, ini mendukung sekali dua program ini, yaitu gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang dari Bapak Gubernur, kemudian food estate dari Bapak Jokowi Presiden kita. Terima kasih, Bu. Oke, baik, luar biasa ini ya. Oke, kita ngomong-ngomong udah hampir nggak kerasa nih ya, waktu udah bawa kita udah di penghujung nih Pak ya, kalau udah ngobrolin ternyata persoalan ini. Kita berharap tentunya Sumatera Selatan memang bisa menuju untuk bisa mandiri pangan begitu ya Pak ya. Itu merupakan doa kita. Mungkin closing statementnya dari masing-masing narasumber. Pak Ruswan dulu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Lydia, pemirsa yang kami hormati yang masih setia dengan RRI. Tadi sampai dari Tapanuli ya? Iya, dari Tapanuli Selatan. Tadi sudah kita dengar semua. Ada satu hal yang sudah disinggung tadi dari awal kami, bahwa adanya gerakan Sumsel Mandiri Pangan cukup signifikan terjadinya perubahan. Penurunan tingkat kemiskinan. Kita dalam catatan saya dari 2014 Pak Prof, itu tidak pernah di bawah 12. Berkutat antara 13%, 12,9. Yang paling rendah itu tahun 2020 pun itu 12,6. Perumahannya dan sebagainya, dari transportasinya dan dari infrastruktur. Memang gubernur kita konsen, dan mudah-mudahan pada akhir beliau menjabat nanti sesuai dengan rencana bisa sampai 1 digit atau di bawah 10%. Amin. Kita yakin kerjasama ya. Oke. Amin. Dan juga GSMP ini saking juga kami melaksanakan program ini, kami bagi tugas semua. Khususnya yang sektor pertanian. Pak Bambang ini punya tanggung jawab sebagai koordinator di 4 kabupaten. Kami di 4 kabupaten. Tapi dalam satu wadah. Sehingga dengan tanggung jawab yang lebih dekat kepada masyarakat itu, program yang memang kalau kata Pak Gubernur, orang di luar sana sudah bingung masalah pangan. Kita sudah mempersiapkan hal. Aduh, jadi sedia payung sebelum hujan begitu ya Pak ya? Ada ini beliau, orang masih berpikir kita sudah berbuat. Itu. Orang masih berpikir kita sudah berbuat. Oke, baik. Closing statement ya. Oke, silakan Pak Bambang mungkin langsung. Baik, terima kasih. Secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada RRI yang sudah menyelenggarakan acara ini, di mana materi ini tentu saja sangat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu di akhir pertemuan kami mewakili Gubernur Sumatera Selatan mengajak semua pihak
untuk melakukan gerakan Sumsel Mandiri Pangan secara bersama-sama. Baik dari kalangan masyarakat, akademis, pengusaha, baik semua hal-hal yang terkait dengan profesi, karena gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini gerakan yang merubah perilaku, habit, yang tentu saja tidak hanya sosialisasi, Mbak. Tetapi Pak Gubernur juga sudah menyiapkan 1.400 petugas pendamping peningkatan ekonomi pertanian yang akan melatih secara teori dan praktek masyarakat-masyarakat yang menjadi sasaran daripada gerakan ini. Terus kita adakan pendampingan, terus kita adakan penguatan keberlangsungan usaha, sehingga gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ke Prof, silakan Prof, mungkin closing statement-nya. Baik. Saya cuma mau menyampaikan 2 hal saja. Silakan Prof. Yang pertama, apapun yang kita lakukan untuk dalam konteks pembangunan pertanian ini, dapat tempatkan petani sebagai aktor utama. Semuanya kita kerjakan, yang kita pikirkan itu apa manfaatnya bagi petani. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi yang kita pilih tidak perlu canggih. Yang paling penting terjangkau oleh petani. Itu aja. Baik, mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Amin, insya Allah. Sekarang kita ke Pak Junadi lagi dari tentunya Oku Timur. Silakan Pak, closing statement-nya. Terima kasih Ibu kepada RRI terutama Ibu Lydia. Acara ini sangat positif dan agar supaya masyarakat tahu baik dari Provinsi Sumatera Selatan maupun dari 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. Dan harapan kami bahwasanya mohon doa semoga program-program yang akan dijalankan oleh Bapak Kabupaten Oku Timur itu dapat berjalan dengan lancar. Dan sistem resi gudang kami bisa target dalam tahun ini. Dan perlu diketahui juga Ibu Lydia, kita Bapak Bupati kita dengan produksi yang tinggi ini kita telah mendapatkan 3 penghargaan, yang terutama Bakti Abdi Tani, produksi padi tertinggi peringkat keempat dari 14-16 kabupaten kota, 416 kabupaten kota. Kemudian dapat penghargaan dari Leprit juga, Lembaga Prestasi Indonesia, pembagian benih cabai sebanyak 250.000 benih pada tanggal 70 April ini. Untuk ini Pak Prof, untuk yang PKH, kita ada PKH kita sebanyak 25.000 orang, dan kemudian setiap PKH itu diberi 10 di dalam polybag, jadi 250.000. Kemudian barusan ini tanggal 12 Juli beliau mendapat pelopor PUD Agrobisnis dari Gubernur Sumatera Selatan. Karena itu beliau betul-betul untuk tujuan beliau adalah untuk mesejahterakan masyarakat di Kabupaten Oku Timur, khususnya petani. Dan semoga harapan beliau pada visi misi beliau, misi beliau dapat berjalan, yaitu Oku Timur maju lebih mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tamu-tamu dan juga narasumber yang luar biasa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, tentunya dalam acara Dialog Lintas Palembang Pagi untuk pagi hari ini. Pak, saya punya pantun ya untuk mengakhiri kebersamaan kita ini terkait tentunya dengan Sumsel menuju tentunya Mandiri Pangan ya Pak ya. Pantunnya gini, indah sungguh Sungai Ogan, adanya di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan, kita wujudkan ketahanan pangan gizi keluarga secara berkelanjutan ya. Baik, dan sampai di sini mungkin kebersamaan kita sekali lagi untuk para narasumber sudah hadir. Terima kasih banyak untuk tentunya informasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Semoga kita harapkan Sumatera Selatan Mandiri Pangan akan benar-benar terwujud dan bisa mensejahterakan masyarakat Sumatera Selatan. Amin. Akhirnya saya Lydia dan juga para narasumber undur diri dari ruang dengar Anda. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Lintas Palembang Pagi dalam Gubernur Menyapa, Sumatera Selatan menuju Mandiri Pangan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.